Dapat THR lagi nih cuy dari aplikasinya. Lagi gacor banget untuk saat ini. Pengguna baru semuanya bisa di ACC dan pastinya lagi mencari nasabah juga nih. Dan untuk di aplikasi ini lumayan bisa dapat duit jajan dan juga beli gorengan serta untuk beli baju lebaran ya cuy. Nah, untuk di aplikasi ini bisa kalian gaskan dan gak membutuhkan banyak amunisi tanpa slip gaji dan lain-lain. Semuanya bisa, modal KTP dan rekening aja bisa di ACC ya. Dan untuk di aplikasinya cepat banget cairnya, hanya 3 detik udah masuk ke rekening, bisa langsung ditarik ya cuy. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya. Jadi jika kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya, dan semoga sih dapat tertangani. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya, udah pada jebol, ataupun mungkin udah pada masuk lagi duit-duit dari aplikasi pinjol kalian ya? Karena saat ini lagi ramai-ramai nih untuk pencairan ya. Mumpung lagi bagi-bagi THR juga sih ya cuy. Dan pastinya ya hanya ada beberapa pinjol saja yang lagi gacor untuk saat ini, dan salah satunya yang akan gua bahas kali ini ya. Nah, oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang lagi gacor banget nih untuk saat ini. Dan di sini gua mengajukan dengan data pribadi gua sendiri ya tentunya. Dan ini masih fresh banget, belum pernah meminjam sama sekali di aplikasinya. Namun handphone yang gua gunakan ini sudah beberapa kali buat pengajuan ya, tetapi bukan untuk pengajuan di aplikasi ini, mengajukannya di aplikasi pinjol legal lainnya ataupun di pinjol ilegal ya. Kalau untuk handphone ataupun device gua ini sudah beberapa kali meminjam ya. Yang fresh ini hanya data pribadi gua sendiri serta untuk pengajuan di aplikasi ini ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gua telah dicairkan barusan banget ya dengan peminjaman 800.000. Ini limit terendah sih ya. Nah, di sini ya wajar sih, masih pengguna baru juga, akun baru, dan datanya juga masih kurang banget ya, tanpa amunisi yang banyak. Kemudian sini biaya layanan 216.000. Jadi yang masuk ke rekening itu 800.000 ya cuy. Karena memang gue mau minjamnya 800.000. Dan di sini ditambah dengan biaya layanan 216.000. Jadi total yang harus gue lunasi nantinya yaitu 1.016.000. Dan untuk di sini angsurannya dibayarkan 3 kali. Dan di sini gue mengajukan pada tanggal 24 bulan 4 2022 ya cuy. Nah, di aplikasi ini tentunya untuk tenornya lama banget ya. Jadi ya kalau kalian meminjamnya 800.000 itu tetap bisa mendapatkan tenor yang lama ya. Untuk pencairannya kurang lebih 3 detik langsung masuk. Namun untuk pengajuannya itu yang biasanya agak lama karena di aplikasi ini lagi banyak banget orang yang mengajukan. Jadi kalian ya mau nggak mau harus menunggu ya cuy untuk peninjauannya. Namun saran gua ntar ya gua akan bagikan strip gimana caranya untuk di aplikasi ini biar bisa ditinjau cepat ya dan nggak menunggu lama ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung aja dulu ke aplikasinya saja. Ini tentuan nama aplikasinya yaitu Danrup atau yang biasa disebut oleh orang-orang yaitu Dana Rupiah. Dan untuk aplikasi ini tentunya aplikasinya sudah legal OJK dan nggak usah diragukan lagi. Tentunya buat yang sudah sering mengajukan di aplikasi ini ataupun sudah sering mencairkan, bisa kalian ketikkan di kolom komentar dulu ya, apakah untuk perawatan untuk aplikasi ini sabi atau gimana, atau mungkin kalau misalkan sudah telat membayar 1 hari ataupun tepat di jatuh tempo itu nggak bisa meminjam lagi atau gimana ya cuy. Soalnya untuk di akun ini kemungkinan besar akan gua rawat ya cuy, mungkin 5 hari sebelum jatuh tempo ataupun seminggu ya. Pokoknya kalau bisa sih lebih cepat lebih bagus ya untuk perawatan ya. Dan untuk di aplikasi ini dia salah satu aplikasi pinjol legal yang sudah gede ya. Namun kalau masalah limit sih ya masih kalah sama aplikasi KP dan Easy Cash
dan juga beberapa aplikasi pinjol lainnya. Tetapi untuk pencairan ya nggak kalah juga ya sih ya cuy, bisa bersanding lah ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail info aplikasinya saja. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Dana Rupiah, pinjaman uang cepat ya. Dan di sini ada updatean terbarunya, jadi gua harus update terlebih dahulu, takutnya nanti kalau gua masuk ke aplikasi yang versi terbarunya itu nanti bisa di-auto untuk pengajuan rawatan gua ya. Nah, apalagi kalau kalian sudah mengajukan dengan versi yang lama dan udah ada versi terbaru, itu rentan banget sih ya. Nah, di sini untuk aplikasinya tentunya sudah legal OJK, jadi nggak bakalan sebar data kalian dan nggak bakalan memberikan data ke kalian pihak ketiga atau nggak bakalan menyebarkan data kalian ya, karena ya tentunya sudah legal OJK. Namun kalau kalian ingin memastikan lagi aplikasinya legal OJK atau enggak, karena saat ini banyak banget aplikasi pinjol yang mengatakan dia itu legal OJK namun ternyata enggak, bisa cek di website dari Otoritas Jasa Keuangan ya. Nah, situ kalian lihat untuk daftar aplikasi ataupun daftar fintech lending yang berizin OJK dengan updatean terbaru ya. Nanti kalian lihat aja untuk updatean terbarunya. Di sini dia dideveloper oleh PT Layanan Keuangan Berbagi ya. Untuk aplikasi ini kalau kalian pengen download, kalau nggak salah ya, seingat gua ada juga di App Store ya. Ya, namun kalian cek aja dulu. Dan rata-rata sih orang yang mengajukan sini adalah pengguna Android ya, karena memang Android dari dulu banget itu gacor banget untuk pengajuan di aplikasi ini ya. Rata-rata sih di ACC, kecuali memang yang datanya ada bermasalah ataupun mungkin nggak sinkron dan lain-lain, itu nggak bisa ya. Nah, untuk di aplikasi ini terakhir di update itu 23 April 2022, jadi memang baru banget untuk update-nya, dan update-nya itu adalah perbaikan bugnya ya. Nah, ini kalian bisa lihat. Nah, itu juga yang membuat kita bisa di-auto ya, walaupun kalian itu udah lengkap banget data kalian, kalau terjadi bug ataupun kegagalan sistem itu bisa membuat kalian di-auto ya. Nah, sini untuk jumlah downloadnya baru mencapai 5 juta download, namun ini udah lumayan tinggi banget untuk sekelas aplikasi pinjol legal OJK. Dan untuk ratingnya 3,7 ya, agak sedikit rendah ya cuy. Dari sini untuk ulasannya 307.000 ulasan, lumayan banyak banget. Nah, kalau kita lihat dari brosur aplikasi ini lumayan menarik ya. Di sini peminjaman fleksibelnya hingga dengan 25 juta rupiah. Kemudian pencairannya cepat. Di sini pinjaman langsung ditransfer ke rekening kalian. Kemudian aman dan terpercaya, perlindungan total terhadap privasi data Anda. Ini kalian bisa lihat aja semuanya. Untuk prosesnya cepat, verifikasi hanya sebentar, dan pelunasannya mudah, cara pembayarannya beragam, dan lain-lain. Kemudian untuk customer service-nya siap menyelesaikan masalah Anda ya. Nah, di sini kan bisa baca aja semuanya. Dan untuk di aplikasi ini saran gua baca dulu ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah minjam seperti biasa, agar kalian bisa menjadikan bahan acuan serta bahan pembanding, karena saat ini banyak banget pinjol-pinjol legal yang gacor ya dan gampang melakukan pencairan. Namun ya tentunya kalian lihat dulu dari selisih biaya bunga, kemudian limit yang diberikan, tenor, dan lain-lain ya. Jangan asal mengajukan juga cuy ya, apalagi di pinjol ilegal tuh. Kalau pinjol ilegal tuh ya tentunya kalian harus siap mental juga, selain menyiapkan data busuk kalian ataupun data fake, serta mengamankan data-data KTP kalian ataupun data handphone kalian. Yang paling utama yaitu siap mental, karena di sana itu sebar data ya cuy. Nah, selanjutnya di sini kita lihat untuk tentang aplikasinya ataupun detail produk yang dia berikan. Di sini peminjamannya hingga 25 juta rupiah. Nah, ini kalau untuk 25 juta rupiah gue belum pernah lihat sih ada orang di grup-grup pinjol yang dicairkan dengan 25 juta, kecuali 20 jutaan ya, itu udah pernah gue lihat ya, namun gue belum pernah cair ya. Ntar deh, siapa tahu ya Hoki juga bisa keikutan cair seperti itu. Kemudian di sini durasi tenor peminjamannya 91 hari hingga dengan 180 hari dengan maksimal APR-nya 10,5% per tahun. Dan sini ada contoh simulasinya, ini bisa kalian lihat aja semuanya. Kemudian untuk di aplikasinya terdaftar dan berizin di OJK ya. Ini ada nomor izin ataupun registrasinya. Kemudian alamatnya ini ada. Nah, untuk aplikasi Danrup ini tentunya tanpa jaminan ya, jadi nggak memerlukan jaminan STNK, BPKB, dan lain-lain. Nggak seperti dengan di peminjaman yang offline biasanya ya, yang membutuhkan jaminan. Kemudian untuk batas usianya 18 hingga dengan 55 tahun, cukup menunjukkan KTP aja, uang langsung cair ke rekening kalian. Dan nominal peminjamannya ini yang tadi gue bilang variatif ya. Nah, ini terendahnya itu 400.000 dengan maksimal 25 juta rupiah. Nah, sini kalian bisa baca aja semuanya karena gue udah pernah bahas juga, jadi kalian bisa lihat-lihat aja.
dulu. Dan sini untuk aplikasinya terbagi menjadi dua ya, ada yang untuk peminjaman, ada yang untuk pendanaan. Nah, untuk jam kerjanya Senin sampai Minggu jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore. Nah, di sini ada emailnya, website dan lain-lain. Untuk aplikasinya dirilis sejak 15 Oktober 2017 ya. Jadi memang udah lama banget untuk aplikasinya. Oke, selanjutnya kita langsung aja dulu masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia tampilan awal dari aplikasi Danrup ya. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian kalau kita lihat untuk aplikasinya ya sama aja seperti biasanya ya. Namun ya tetap sama sih walaupun sudah pernah diupdate ya. Walaupun barusan gue update. Nah, di sini untuk aplikasinya ada beberapa fitur untuk mendapatkan komisi dan lain-lain selain untuk meminjam. Nah, nanti setelah kalian download aplikasinya pada saat pembuatan awal itu kalian disuruh pilih apakah kalian sebagai lender atau sebagai peminjam ya. Nah, nanti kalian pilih aja tuh cuy ya. Dan di sini sebelum kalian meminjam, otomatis yang kalian harus lakukan pertama yaitu mendapatkan limit ya untuk peminjaman kalian. Nah, di sini kalian harus mengisikan foto KTP kalian terlebih dahulu ya. Nah, ini kalian sudah siap segera mengisi. Kita tekan dulu pengumpulan data. Ini masih agak loading sih ya cuy. Nah, di sini kalian harus verifikasi pengenalan wajah. Kalau nggak salah di akun gua sebelumnya itu gua udah pernah mengisikan data ya. Ntar kita cek aja dulu. Oh, namun ternyata di sini kembali lagi ya cuy ya. Dan gua baru sadar ini bukan akun legend gua, ini akun fresh gua ternyata ya cuy. Makanya memang ya walaupun data pribadinya sama, tetapi kalau akunnya itu berbeda dan nopengnya berbeda ya tetap terhitung kosong ya. Nah, nanti kalian bisa lanjutkan aja untuk pengisiannya seperti biasa karena ya harus menggunakan data pribadi, nggak menggunakan data fake. Namun ntar deh kalau misalkan gua pengen merawat, gua akan bagikan tips dan triknya karena gua nggak mempunyai stok data busuk ya untuk pengajuan di aplikasi ini untuk memperlihatkan kepada kalian. Tetapi ya nggak apa-apa cuy ya, kalian bisa langsung isikan aja. Untuk pengisiannya sama aja seperti aplikasi pinjol pada umumnya, mengisikan data pribadi, kemudian data pekerjaan, kontak darurat, dan nomor rekening. Selanjutnya untuk tips dan trik di aplikasi ini, yang paling utama jangan bedakan rekening kalian dengan KTP kalian. Misalkan nama pemilik rekening kalian namanya Rizky, tetapi nama KTP-nya yaitu namanya Agus. Nah, itu kan nggak sinkron ya cuy. Nah, itu yang biasa membuat di auto kalau di pinjol ilegal. Nah, itu bisanya, nah itu tetap bisa ya. Yang penting aplikasi tersebut untuk verifikasi wajahnya itu error ya. Nah, itu nggak masalah ya cuy. Nah, selanjutnya kalau untuk gonik di aplikasi ini nggak bisa juga ya. Dan kalau kalian yang sudah pernah galbay di beberapa aplikasi pinjol lainnya, entah itu data kalian ataupun akun kalian, itu tetap bisa mengajukan di aplikasi ini selama belum kena BI checking ya. Kalau kalian galbaynya di pinjol legal OJK, kalau di pinjol ilegal itu tetap bisa ya, dan nggak bakalan kena BI checking kalau kalau galbay di pinjol ilegal ya, kecuali di pinjol legal OJK. Nah, dan untuk tips pengajuan, saran gue kalau kalian mau mengajukan, ajukan di subuh hari aja, misalkan di jam 5 subuh ataupun di jam 6 pagi ya cuy. Karena kalau di aplikasi ini jam 9 ke atas itu sulit banget untuk tembus ya. Sulitnya itu bukan karena kita kehabisan limit ataupun kehabisan kuota, tetapi karena banyak banget yang mengajukan ya. Nah, itu kalau kalian misalkan mengajukan di jam 10 pagi ataupun jam 10 siang, 11 siang, itu biasanya mendapatkan jawaban di besok harinya ya. Untung-untung kalau kalian dapat di ACC di akhir jam kerja ataupun di jam 3 sore, jam 4. Namun kalau di jam seperti itu juga biasanya dicairkan di besok harinya karena setahu gue nggak ada pencairan di luar dari jam kerja sih kalau untuk di aplikasi ini ya. Nah, buat yang masih sering digantung di aplikasi ini, maksudnya pengajuan kalian itu belum ditinjau-tinjau, saran gue langsung aja ke customer service-nya, hubungi ya dan minta segera ditinjau. Kemarin beberapa teman gua itu pencairannya masih ngegantung ya karena banyaknya pencairan, jadi dia coba kontak customer service dan akhirnya bisa jebol juga ya. Namun kalau untuk pengajuan ya gua kurang tahu,
tetapi bisa kalian coba aja dulu, siapa tahu bisa worth it ya cuy. Dan saran gue jangan menggunakan data fake di aplikasi ini yang kalian buat di jasa pembuatan amunisi pinjol, karena nggak bakalan bisa ya cuy. Mau kalian mengajukan beberapa kali, 10 kali, 15 kali dan lain-lain, itu nggak bakalan bisa juga. Dan untuk di aplikasi ini kalau misalkan kalian di auto, jangan langsung patah semangat ya cuy, ajukan lagi dan ajukan lagi, karena kalau satu pengajuan doang, sekalipun data kalian itu ataupun akun kalian akun legend, itu ada kemungkinan juga untuk tetap di auto ya cuy. Untuk para joki aja dan para pinjolers itu bisa sampai 10 kali pengajuan dalam satu akun, itu tetap masih bisa di auto semua, apalagi yang hanya satu pengajuan doang. Nah itu lebih kecil lagi kesempatan kalian untuk di ACC ya cuy. Makanya semakin banyak pengajuan kalian, itu semakin besar kesempatan kalian untuk di ACC ya. Nah oke, jadi saya rasa begitu